Tahu nggak sih kalian kalau AI itu sebenarnya bukan hal yang baru. Konsep mesin yang bisa berpikir itu udah ada dari tahun 1950-an dan dikembangkan oleh Alan Turing. Namun seperti yang kita tahu sekarang, AI itu bisa dilihat di mana aja, mulai dari lingkungan sehari-hari, lingkungan sekolah, atau bahkan lingkungan kerja. Namun menurut saya, AI itu bisa jadi pedang bermata dua. AI bisa menghasilkan manfaat kalau penggunaannya benar. AI itu bisa membantu kita untuk berpikir, atau juga bisa membuat kita malas berpikir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afatan Bayaki. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saat ini saya sedang berada di semester 2 dan saya siap untuk menjadi Google Student Ambassador tahun 2026. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Hal yang saya sukai dari Google dan apa tujuan saya tergabung dengan GSA 2026? Menurut saya, Google itu bukan cuma perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi, tapi juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lainnya, terutama dalam memperlakukan karyawannya. Budaya kerja di perusahaan Google ini menurut saya cukup unik. Google itu nggak cuma merhatiin kebahagiaan karyawannya, tapi juga ngasih lingkungan kerja yang santai, tapi tetap berorientasi pada hasil, atau bahasa gaulnya itu work-life balance. Menurut saya itu cukup unik, karena work-life balance bisa membantu kreativitas dan produktivitas karyawannya agar tetap meningkat gitu. Lalu apa tujuan saya bergabung dengan GSA 2026? Saya sebagai mahasiswa manajemen tentunya diajarkan untuk menjadi seorang manajer yang nantinya akan mengelola berbagai macam sumber daya. Tentunya hal ini butuh efisiensi dan efektivitas. Dengan hadirnya AI dari Google, hal itu akan sangat membantu saya. Namun, seperti yang saya bilang di awal, AI ini itu seperti pedang bermata dua. AI akan bagus jika pemanfaatannya benar. Namun, sejauh yang saya lihat sekarang, orang-orang itu masih melihat AI hanya alat mencari jawaban, hanya sebagai alat mencari jawaban, bukan untuk mencari tahu dari mana jawaban itu bisa didapat. Nah, dengan tergabungnya saya di GSA, saya harap saya bisa mengubah sudut pandang orang-orang terhadap AI, agar orang-orang itu nggak melihat AI cuma sebagai alat mencari jawaban doang. Saya ingin mengubah mindset orang-orang, dimulai dari lingkup kecil seperti lingkungan kampus, atau bahkan lingkup besar seperti mungkin netizen Indonesia. Begitu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jika saya membuat sebuah acara Tech Angel, apa kegiatan interaktif yang akan saya adakan? Seperti yang kita tahu, kegiatan Tech Angel itu kegiatan di mana orang-orang berkumpul lalu ngobrol-ngobrol santai seputar teknologi. Nah, di dalam kegiatan itu pastinya akan ada banyak orang dengan bakat yang berbeda-beda. Supaya tidak boring, saya ingin merancang sesuatu yang mungkin sedikit berbeda. Saya ingin orang-orang itu menyalurkan bakatnya melalui teknologi, seperti contohnya AI. Misalnya, ada orang yang bakatnya menyanyi. Saya ingin menyuruh dia untuk membuat lagu menggunakan AI lalu menyanyikannya di depan umum. Begitu juga mungkin dengan yang bakatnya menggambar. Saya ingin dia membuat sketsa melalui AI lalu menggambarkannya dan menunjukkannya di depan umum. Dengan begitu akan tercipta interaksi antara teknologi dan bahkan sama manusianya. Jadi tidak boring dan lebih interaktif. Yang ketiga itu ceritakan pengalaman dalam menghadapi masalah dengan cara yang tidak biasa. Jadi dulu saat saya masuk ke OSIS itu pas saya SMA, saya pernah tergabung ke dalam suatu kegiatan di mana di kegiatan itu ada divisi-divisi yang berbeda-beda. Nah, divisi saya itu sempat mengalami kesulitan karena setiap anggota itu merasa kalau tugasnya itu lebih berat dari tugas yang lain. Saya memberikan pendekatan yang mungkin sedikit berbeda. Saya menyuruh setiap anggota itu mencoba tugas orang lainnya. Jadi masing-masing tuh paham gitu, beratnya tugas yang itu di mana, saling memahami lah. Dengan begitu kegiatannya akan lebih lancar dan tujuan dari kegiatan tadi itu tercapai. Yang keempat itu, jika saya terpilih sebagai GSA, pencapaian apa dan dampak apa yang akan saya ciptakan dalam 3 bulan pertama? Seperti yang saya bilang di awal, tujuan saya tergabung ke GSA adalah saya ingin mengubah mindset orang-orang terhadap teknologi, salah satunya AI. Namun hal itu tentu tidak akan bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Dalam 3 bulan pertama, saya tidak akan langsung terjun ke kegiatan-kegiatan besar. Saya akan mulai dari kegiatan-kegiatan kecil dan mungkin lebih mudah terlebih dahulu dengan cara ya saya gerakin koneksi, relasi, wawasan, dan pengetahuan saya agar nantinya saya bisa sebarkan dan saya bisa berikan ke orang-orang luar supaya tujuan saya tercapai di awal, yaitu mengubah mindset orang-orang terhadap AI.